Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan ke soal-soal latihan ya. Jadi kita akan berlatih untuk mengerjakan bersama, baru kemudian setelah itu kalian mencoba untuk menyelesaikannya sendiri. Jika nanti ada kendala atau permasalahan, boleh nanti kita bahas di kelas masing-masing ya. Saya akan memulai dari contoh soal yang pertama. Pengukuran suatu benda menggunakan alat ukur jangka sorong seperti gambar di bawah ini. Yang diminta, tentukan hasil pengukuran tersebut. Nah, kita lihat, kita perhatikan gambar. Di sini ada angka 3 sampai 5, berarti ini adalah skala utama. Kemudian dari 0 sampai 10, ini namanya skala nonius. Cara untuk menghitung menggunakan alat ukur jangka sorong adalah yang pertama, skala utama kita tentukan dulu cara membaca skala utama. Perhatikan angka 0 ini berhentinya di angka berapa pada skala utama. Jadi, cara membaca skala utama, perhatikan angka 0 pada skala nonius ini berhentinya di angka berapa pada skala utama. Nah, kalau dari 3 sampai 4 berarti 3,1, 2, 3, 4, 5. Berarti skala utamanya berapa? 3,5. Maka kita tulis di sini 3,5 cm. Udah jelas ya untuk menentukan skala utama? Ingat, angka 0 pada skala nonius berhentinya di angka berapa pada skala utama. Dan di sini kita menghitungnya ini 3, ini 4. Maka 3,1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok nggak 0,6? Karena angka 0 ini berhentinya nggak sampai di 3,6, tapi di 3,5 lebihnya sedikit. Maka kita nulisnya 3,5. Kemudian, yang skala nonius. Cara membaca skala nonius ini, perhatikan angka nonius ini angka yang berhimpit dengan skala utama. Coba perhatikan garis mana nih yang skala noniusnya berhimpit pada skala utama. Kita hitung ya. 1 nggak berhimpit, 2 nggak berhimpit, 3 nggak berhimpit, 4 nggak berhimpit, 5 nggak berhimpit, 6 berhimpit. Jadi angka 6 ini berhimpit atau tegak lurus dengan skala utama. Maka kita tulis skala noniusnya 6 kali 0,01. Nah, 0,01 cm ini dari mana? Kita kemarin sudah membahas bahwa satuan terkecil, skala terkecil pada jangka sorong adalah 0,01 cm. Maka pada skala nonius itu, angka yang didapat harus dikali dengan skala terkecil pada jangka sorong. Maka tadi didapatkannya 6. 6 kali 0,01 cm hasilnya adalah 0,06 cm. Oke, sekarang kita tinggal jumlahkan. Tadi yang skala utama adalah 3,5 cm. Yang skala nonius 0,06 cm tinggal dijumlahkan. Maka pengukuran menggunakan jangka sorong pada gambar ini adalah 3,56 cm. Oke, bisa ya? Nah, untuk bagaimana kalau yang nomor 2 ini masih menggunakan jangka sorong. Nanti kalian bisa berlatih. Kemudian yang menggunakan mikrometer skrup. Nah, perhatikan ini contoh mikrometer skrup. Di sini ada angka 5. Ini adalah skala utamanya. Kemudian ada angka 15 sampai 20. Ini adalah skala putarnya atau selubung luarnya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, perhatikan.
pada skala utama di sini, selain angka 5, di sini ada garis kecil-kecil nih, garis yang menunjukkan bahwa dia adalah setengah dari skala utama yang digunakan. Maka pada skala utama ini kita menghitungnya 5. Di sini ada garis kecil, berarti setengahnya 5,5. Ingat ya, dalam satuan milimeter karena ini adalah penggunaan mikrometer skrup. Satuannya menggunakan milimeter. Kemudian perhatikan pada skala nonius. Skala nonius kita menghitungnya dari 15 sampai 20. Kita bisa hitung 15, 16, 17. Nah, pada selubung luar ini skala putarnya kita hitung yang segaris dengan skala utama. Yang segaris adalah 17. Cara menghitungnya dari mana? Dari 15 sampai 20. Maka 15, 16, 17. Oke, kita tulis di sini 17. Nah, skala nonius ini angka yang didapat 17 berarti dikali dengan skala terkecilnya. Skala terkecil pada mikrometer skrup adalah 0,01 mm. Maka didapatkan 0,17. Oke. Sekarang kita tinggal menjumlahkan. Tadi skala utama 5,5 ditambah dengan 0,17, hasil pengukuran yang didapat adalah 5,67 mm. Oke. Cukup 2 ini saja dulu untuk contohnya. Yang lain itu silakan kalian kerjakan sendiri dengan langkah-langkah yang sudah langkah-langkah seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi. Jika masih ada permasalahan, silahkan ditanyakan ya, di ruang diskusi boleh, di ruang kelas juga boleh. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.